Lalu saya diserahkan. Tapi sebelum saya bertemu dengan kelompok massa yang kedua itu, di situ saya berdoa, saya bilang, Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya Engkau ada di samping saya. Berdoa dalam keadaan ketakutan, badan tergoncang malam hari itu. Tiba-tiba sudah di ujung tanduk, baru Tuhan Yesus itu berbicara. Dia berkata, lewat suara bisikan ngomong begini, jangan takut, aku menyertai engkau. Wow. Padahal itu sudah ada di dalam, sudah tidak berdaya. Baru Tuhan Yesus ngomong. Suara bisikan itu begitu membuat saya damai. Yang tadi badan saya tergoncang karena pedang. Tiba-tiba roh ketakutan hilang. Tinggal damai sejahtera. Sehingga mereka gebukin saya pakai balok pun badan saya nggak sakit. Mereka tombak saya pun badan saya nggak sakit. Timpukin saya pakai balok pun badan saya nggak sakit. Karena saya kena percaya Tuhan Yesus memberikan kekuatan yang baru. Malam hari itu. Akhirnya lalu kelompok massa itu bilang, bawa ke sini. Lalu saya diserahkan kepada kelompok massa yang kedua, ditaruh di tengah-tengah lingkaran massa. Mereka bukan periksa identitas, tapi mereka ini tepuk tangan. Potong, bunuh. Lewat peristiwa ini, Tuhan izinkan sehingga saya bisa melihat bahwa di balik kematian ada kehidupan. Sebenarnya kalau kita percaya Yesus, matinya enak. Kalau kita benar-benar percaya Yesus, apa yang tercatat dalam Injil itu terjadi. Nah, karena saya udah mengalami yang namanya kematian itu, karena ketika roh saya keluar dari tubuh saya, bisa lihat tubuh saya tertinggal loh. Waktu roh saya berdiri kan melayang-layang nih. Lalu tiba-tiba roh saya ngomong gini, mau kemana ya? Pak, roh saya langsung ngomong lagi, Tuhan Yesus mau kemana? Nah, ketika sebut Tuhan Yesus, baru ada 5 malaikat hadir. Berarti kuncinya sebut Tuhan Yesus. Tiba-tiba kok bisa sebut Tuhan Yesus mau kemana? Nah, kenapa sebut Tuhan Yesus? Karena ada Roh Kudus berdiam dalam hidup saya waktu saya masih hidup. Amin. Makanya Tuhan Yesus sudah ngomong, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membuka pintu hatinya, saya akan masuk. Sehingga roh itulah, Roh Kudus itulah yang berdiam dalam kehidupan saya. Sehingga waktu saya meninggal itu, roh saya keluar itu tidak sendiri. Tapi ada Roh Kudus yang berdiam dalam kehidupan roh manusia itu. Sehingga langsung akan sebut, dia udah tahu Tuhan Yesus mau kemana. Jadi itu passwordnya. Itu passwordnya. Balik kematian, ada kehidupan yang sesungguhnya. Amin. Yes. Yang penting percaya Yesus dulu. Amin. Tapi kalau nggak percaya Yesus, ketika roh kita keluar, ini mau kemana? Kuncinya harus sebut Tuhan Yesus dulu. Harus kenal Tuhan Yesus dulu. Yang kekal itu yang harus dipersiapkan, itu roh kita ini. Roh manusia ini cuma nempel. Betul. Tiba-tiba Tuhan bilang, kamu harus pulang. Ya roh ini keluar, dia akan pulang untuk mempertanggungjawabkan